Senja baru saja mulai menuruni langit, mewarnai awan dengan sapuan oranye dan ungu pucat. Di sepetak taman kecil yang menjadi satu-satunya kemewahan di rumah petak itu, Rania berdiri memegang selang air. Gemericik air yang jatuh di atas daun-daun keladi dan pot-pot bugenvil yang berjajar rapi terdengar menenangkan. Rania menyukai sore hari. Ini adalah waktu singkat di mana rumah terasa sedikit lebih miliknya. Tangannya yang ramping, yang mulai sedikit kasar karena sabun cuci, dengan telaten menyirami setiap tanaman. Merawat mereka adalah caranya merawat kewarasan. Di sudut halaman berumput tipis, Dimas, putranya yang berusia 4 tahun, asyik berjongkok. Bibir mungilnya menirukan suara mesin, mendorong sebuah mobil-mobilan plastik berwarna merah yang catnya sudah banyak terkelupas. Tawa kecilnya yang sesekali meledak adalah musik terindah bagi Rania. Dari dapur yang pintunya terbuka, menguar aroma opor ayam yang kental dan wangi. Resep itu adalah andalan Rania, resep yang dipelajarinya dari almarhumah ibunya, dan selalu disiapkannya khusus untuk menyambut Bayu, suaminya, pulang bekerja. Kehidupan Rania berjalan dalam ritme yang sudah sangat dihafalnya. Seperti jarum jam yang berdetak patuh. Pagi hari adalah hiruk-pikuk senyap menyiapkan sarapan, memastikan kemeja Bayu licin disetrika, dan membuatkan kopi kental untuk Ibu Santi, mertuanya. Siang hari, setelah Bayu berangkat dan Ibu Santi duduk di singgasananya, kursi rotan tua di ruang tengah, Rania akan membersihkan rumah dalam keheningan, lalu bermain mencuri-curi waktu dengan Dimas. Sore hari adalah waktu menanti. Di rumah itu, Rania tidak pernah benar-benar sendirian. Selalu ada sepasang mata yang mengawasi dari kursi rotan itu. Ibu Santi, wanita parubaya itu jarang sekali berbicara panjang lebar pada Rania. Komunikasinya lebih banyak melalui helaan napas, decakan lidah, atau gerakan tangan. Jika Rania meletakkan vas bunga yang baru dirangkainya di tengah meja makan, beberapa menit kemudian, saat Rania kembali dari dapur, vas itu sudah bergeser 5 cm ke kiri. Jika Rania menyapu lantai dan menurutnya sudah bersih, Ibu Santi akan berjalan melewatinya, lalu menunjuk sebutir debu kecil di sudut yang luput dari pandangan. Tidak ada teguran, hanya telunjuk kurus yang menuding. Sebuah koreksi tanpa suara yang terasa lebih tajam dari bentakan. Rania selalu menerimanya, dengan senyum tipis yang dipaksakan dan anggukan patuh. Ini adalah bakti, begitu yang selalu Rania tanamkan dalam hatinya. Bakti seorang istri pada suami, dan bakti seorang menantu pada mertua. Suara deru motor Bayu yang khas terdengar mendekat. Ritme kehidupan sore itu berubah. Dimas langsung berdiri, berlari kecil ke arah gerbang dengan kaki-kaki mungilnya. Berteriak, "Ayah!" dengan riang. Rania tersenyum, senyumnya yang kali ini tulus. Ia mematikan keran air dan mengelap tangannya yang basah ke celemek yang dikenakannya. Bayu masuk, sosoknya tinggi tegap, masih mengenakan kemeja kerjanya yang sedikit kusut. Hal pertama yang dilakukannya adalah mengangkat Dimas tinggi-tinggi, menciumi pipi gembil putranya hingga anak itu terkikik geli. Rania menunggu gilirannya. Setelah menurunkan Dimas, Bayu akan berjalan ke ruang tengah. Di sana, ia akan menyalami ibunya, mencium punggung tangan wanita itu dengan takzim yang dalam. Pemandangan itu selalu membuat hati Rania sedikit berdesir. Ibu Santi akan mengelus kepala putranya, dan barulah mereka berdua akan berbincang singkat. "Gimana, Bu, hari ini?" Pusingnya sudah mendingan. Suara Bayu terdengar penuh perhatian. Lalu, di urutan terakhir, perhatian itu akan sampai pada Rania. Biasanya hanya berupa anggukan singkat, atau senyum letih, dan pertanyaan standar. "Masak apa hari ini?" Rania akan menjawab sama standarnya. "Masak opor kesukaan Mas." Bayu akan mengangguk lagi, lalu berlalu ke kamar mandi. Makan malam adalah puncak dari ketenangan yang semu itu. Meja makan kecil mereka terisi penuh. Nasi putih mengepul, opor ayam tersaji di mangkuk besar, didampingi sambal dan kerupuk. Denting sendok dan piring menjadi suara utama. Dimas, yang duduk di kursi tingginya, sesekali berceloteh tentang mobil-mobilannya. Tapi suaranya seperti tenggelam di antara keheningan orang dewasa. Bayu akan makan dengan lahap, sesekali memuji masakan Rania. Namun, pujian itu terasa hampa, karena matanya lebih sering tertuju pada ibunya, seolah mencari persetujuan dari sana. Ibu Santi makan perlahan, mengambil sepotong kecil ayam, mengunyahnya lama, lalu meletakkan sendoknya. Wanita itu tidak pernah mengkritik masakan Rania secara langsung. Ia hanya akan berkata, "Dulu, almarhum bapakmu paling suka opor buatanku.
Santannya harus kelapa tua yang diparut sendiri, tidak boleh santan kemasan. Bayu akan mengangguk-angguk. Iya, Bu, masakan ibu memang tiada duanya. Rania hanya menunduk, melanjutkan suapannya yang tiba-tiba terasa hambar. Ia merasa seperti bayangan di rumahnya sendiri. Figuran yang perannya penting untuk menjalankan cerita, tapi tidak pernah menjadi tokoh utama. Ia adalah sepasang tangan yang memasak, mencuci, dan membersihkan, tapi bukan pemilik hati yang didengar. Selesai makan, Rania akan membereskan meja sendirian. Dari ruang cuci piring yang sempit, ia bisa mendengar percakapan antara Bayu dan ibunya di ruang tengah. Mereka membahas tetangga, cicilan motor, atau kenangan masa lalu Bayu. Tawa mereka terdengar ringan. Rania menggosok piring terakhir dengan sedikit lebih keras. Ia meyakinkan dirinya sendiri, lagi dan lagi. Ini adalah ketenangan. Ini adalah keluarga. Ia memiliki suami yang bekerja keras, anak yang sehat, dan mertua yang harus dihormati. Ia hanya perlu bersabar sedikit lebih lama, mengalah sedikit lebih banyak, mengikis egonya sedikit lebih dalam. Ia tidak tahu, ketenangan yang dijaganya mati-matian itu setipis permukaan air di ember cuciannya. Angin sore yang tadi terasa sejuk, kini, setelah matahari tenggelam, terasa berembus lebih dingin. Menyelinap masuk lewat celah jendela dapur, membuat bulu kuduk Rania meremang tanpa alasan yang jelas. Jam dinding di ruang tengah berdentang 9 kali. Suaranya terdengar kering, menggema di rumah yang sudah beranjak sepi. Rania baru saja selesai mengelap piring terakhir. Tetesan air di tangannya terasa dingin. Dapur sudah rapi, dan aroma opor ayam yang tadi sore begitu wangi kini hanya menyisakan jejak samar. Bayu sudah masuk ke kamarnya beberapa saat lalu, menyusul ibunya yang mengeluh pusing dan masuk kamar lebih dulu, sebuah ritual yang hampir terjadi setiap malam. Rania menghela napas, melepaskan lelah yang menumpuk di pundaknya. Saatnya memindahkan Dimas ke kamar mereka. Ia berbalik menuju sofa kecil di sudut ruang makan, tempat ia biasanya membiarkan Dimas terlelap selagi ia menyelesaikan tugas-tugas terakhir. Sofa itu kosong. Hanya ada selimut kecil bergambar gajah yang terlipat rapi di sisinya, persis seperti yang Rania tinggalkan tadi. Sebuah firasat buruk yang dingin mulai merayapi tengkuk Rania. Jantungnya berdesir pelan. Dimas? Suaranya sendiri terdengar seperti bisikan, takut mengganggu ketenangan rumah. Ia bergegas mengecek kamar tidur mereka. Kosong. Ranjang masih rapi. Kamar mandi juga kosong. Ia kembali ke ruang tengah. Matanya menyapu setiap sudut. Hening. Hanya detak jarum jam yang seolah mengejek kepanikannya yang mulai tumbuh. Lalu, nyaris tak terdengar, sebuah suara menembus keheningan. Batuk kecil. Sangat pelan, teredam, dan terdengar kering. Suara itu berasal dari luar. Dari arah teras depan. Rasa takut seketika mencengkeram dada Rania. Ia berlari ke pintu depan. Tangannya yang sedikit gemetar kesulitan membuka gerendel. Angin malam yang dingin langsung menerpa wajahnya saat pintu terbuka. Teras itu gelap. Hanya diterangi sisa cahaya remang-remang dari lampu jalan di kejauhan. Dan di sana, di sudut paling jauh dari pintu, Rania melihatnya. Putranya. Dimas terduduk memeluk lutut di atas ubin teras yang sekeras es. Ia hanya mengenakan kaos tipis tanpa lengan dan celana pendek yang dipakainya bermain sore tadi. Tubuh kecil itu berguncang hebat, menggigil tanpa suara. Saat Rania mendekat, Dimas mengangkat wajahnya. Dalam temaram, Rania bisa melihat bibir mungil itu membiru. Pekikan tertahan lolos dari tenggorokan Rania. Ia melompat maju, menyambar tubuh kecil yang terasa sedingin batu itu. Ia memeluk Dimas erat-erat ke dadanya, mencoba mentransfer sisa kehangatan tubuhnya sendiri, menggosok-gosok punggung kecil itu dengan panik. Ia tidak mengerti. Bagaimana bisa Dimas ada di sini? Siapa yang? Pertanyaannya tidak sempat terjawab. Pintu utama di belakangnya terbuka lebar dengan kasar, membentur dinding, membuat Rania terlonjak. Cahaya terang dari ruang tengah tumpah ke teras, menyilaukan matanya. Di ambang pintu, Ibu Santi berdiri. Sosoknya kaku, wajahnya pucat, bukan karena terkejut atau khawatir melihat kondisi cucunya. Itu adalah wajah pucat pasi yang dikuasai amarah yang membeku. Matanya yang biasanya hanya mengawasi dalam diam, kini menyorot tajam, penuh kebencian yang tak lagi ditutupi. Mulut wanita tua itu terbuka. Rahangnya menegang. Jari telunjuknya yang kurus teracung lurus, kaku, menuding lurus ke wajah Rania, melewati kepala Dimas yang mulai terbatuk-batuk dalam pelukannya.
Urat-urat di lehernya tampak menonjol saat suara keras dan serak keluar dari tenggorokannya. Rania tidak perlu mendengar kata-kata umpatan itu untuk mengerti maknanya. Bayu muncul di belakang ibunya, ditarik oleh keributan itu. Wajahnya kusut bekas tidur. Matanya yang mengantuk langsung membelalak, bingung melihat pemandangan di hadapannya. Istrinya di teras gelap memeluk anak mereka yang menggigil, dan ibunya berdiri di ambang pintu dengan amarah yang meluap. Pandangan Bayu beralih dari satu ke yang lain. Rania menatap suaminya. Tatapan matanya menjerit. Tolong kami. Lihat anakmu. Bela kami. Namun Ibu Santi bergerak lebih dulu. Ia tidak lagi menatap Rania. Ia berbalik sedikit. Tangannya yang kurus mencengkeram lengan kemeja tidur Bayu. Cengkeramannya begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Mulutnya mulai bergerak cepat. Berbisik paksa di telinga putranya. Rania tidak bisa mendengar bisikan beracun itu. Tapi ia bisa melihat efeknya dengan jelas. Ia melihat kebingungan di wajah Bayu luntur. Ia melihat keraguan itu digantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang datar, dingin, dan tak terjangkau. Mata Bayu yang tadi menatapnya dengan kaget, kini beralih menatap lantai, menghindari tatapan Rania. Ibu Santi merasakan kemenangannya, melepaskan lengan Bayu. Dengan keyakinan penuh, wanita itu kembali menghadap Rania. Kali ini, jarinya tidak lagi menunjuk wajah Rania. Jari itu teracung lurus ke arah gerbang pagar yang hitam di ujung halaman. Sebuah gestur pengusiran yang final dan tak terbantahkan. Bayu tetap diam. Ia tidak bergerak maju untuk melindungi anaknya dari dingin. Ia tidak membantah ibunya. Ia hanya berdiri mematung di samping ibunya, membiarkan telunjuk itu tergantung di udara, menjadi hakim dan algojo. Keheningan suaminya adalah pengkhianatan yang paling menusuk. Harapan terakhir di hati Rania padam. Remuk. Hancur menjadi debu. Rasa dingin di tubuh Dimas kini menjalar ke dalam hatinya sendiri, membekukannya. Ia berhenti mencari pembelaan di wajah suaminya. Ia membenamkan wajahnya sejenak di rambut Dimas yang lembab, menghirup aroma putranya dalam-dalam. Lalu, Rania menegakkan punggungnya. Ia menatap lurus ke mata Ibu Santi. Tanpa air mata, tanpa perlawanan. Ia hanya mengangguk sekali. Sebuah anggukan pasrah yang berisi seluruh kekalahannya. Rania berbalik. Punggungnya menghadap cahaya hangat dari rumah yang baru saja mencampakkannya. Ia melangkah perlahan melintasi ubin teras yang dingin. Tangannya, yang sebelah masih memeluk Dimas erat, terulur membuka gerendel gerbang yang berat dan dingin. Bunyi derit engsel yang pelan terdengar memilukan di tengah malam yang sunyi. Ia melangkah keluar. Bunyi, klik. Pelan saat gerbang itu tertutup di belakangnya terasa seperti bunyi pintu penjara yang dikunci. Rania berdiri di pinggir jalan aspal yang gelap, di bawah cahaya kuning lampu jalan yang redup, memeluk erat putranya yang kini mulai menangis pelan karena kedinginan dan ketakutan. Ia melangkah tanpa tujuan, menjauh dari satu-satunya rumah yang pernah dikenalnya, masuk ke dalam kegelapan. Malam itu terasa abadi. Rania berjalan tanpa arah, menyusuri ganggang sempit yang gelap. Angin malam menusuk-nusuk kain tipis pakaiannya, tetapi rasa dingin yang paling parah datang dari tubuh kecil dalam dekapannya. Dimas sudah tidak menangis, kini berganti menjadi rengekan pelan, dan tubuhnya terasa semakin panas di balik kulitnya yang dingin. Kaki Rania membawanya ke sebuah pos ronda di sudut kompleks yang sepi. Hanya itu satu-satunya tempat yang menawarkan atap, meski terbuka di tiga sisinya. Rania duduk meringkuk di bangku kayu yang keras, memeluk Dimas erat mungkin, menggunakan seluruh tubuhnya sebagai perisai melawan angin. Sepanjang malam, Rania tidak tidur. Matanya terpaku pada jalanan yang kosong, telinganya mendengarkan setiap deru motor yang lewat, separuh berharap, separuh takut. Tidak ada yang datang mencari mereka. Saat fajar pertama menyingsing, Dimas demam tinggi. Rania menghitung sisa uang di dompetnya. Hanya beberapa lembar puluhan ribu. Ia berlari kecil ke warung terdekat yang baru buka, membeli sebotol air mineral, obat penurun panas sirup, dan sebungkus bubur bayi instan. Kembali ke pos ronda. Tangannya gemetar saat mencoba menyuapi Dimas. Putranya menolak. Terlalu lemas. Rania hanya bisa membasahi bibir kering Dimas dengan air, dan memaksakan obat itu masuk sedikit demi sedikit. Seharian penuh mereka bersembunyi di sana. Rania malu. Ia merasa seperti gelandangan, dilihat dengan tatapan curiga oleh orang-orang yang lewat. Ia memalingkan wajahnya, menyembunyikan Dimas dalam pelukannya. Ponsel di sakunya terasa berat. Ia tidak berani menyalakannya. Ia takut pada apa yang akan, atau tidak akan,
ditemukannya di sana. Sementara Rania berjuang melawan dingin dan demam di pos ronda, suasana di rumah yang ditinggalkannya terasa tegang. Bayu tidak bisa tidur. Ia mondar-mandir di ruang tengah. Sosok Rania yang mengangguk pasrah dan melangkah ke dalam gelap terus berkelebat di kepalanya. Ada rasa bersalah yang samar, bertarung dengan ketaatannya pada sang ibu. Ibu Santi mengamati putranya dari celah pintu kamarnya. Wanita itu melihat keraguan di wajah Bayu. Pagi harinya, Bayu terlihat pucat. Ia tidak menyentuh sarapan yang disiapkan ibunya. Melihat putranya yang gelisah, Ibu Santi tahu posisinya belum aman. Ini adalah hari kedua. Dan wanita itu mulai panik. Bukan panik karena rasa bersalah telah mengusir cucunya yang sakit. Bukan. Itu adalah kepanikan seorang manipulator yang ceritanya belum sepenuhnya dipercaya. Ia harus menyegel nasib Rania. Drama itu pun dimulai. Tepat ketika Bayu hendak mengambil kunci motor, mungkin untuk mencari Rania, Ibu Santi menjatuhkan dirinya di kursi rotan. Tangisnya meledak, bukan tangisan lirih, tapi raungan pilu orang yang terzalimi. Ia memukul-mukul dadanya. Napasnya dibuat tersengal-sengal. Bayu terkejut, segera menghampiri ibunya. Di sanalah, di ruang tengah yang hangat itu, racun itu ditanamkan dalam-dalam. Ibu Santi, dengan air mata bercucuran, menceritakan sebuah versi kejadian yang sama sekali berbeda. Versi di mana Rania adalah menantu durhaka. Ia menuduh Rania sengaja menaruh Dimas di luar, menjadikannya umpan agar Ibu Santi terlihat jahat. Ia mengungkit semua kebaikan kecil yang pernah dilakukannya, memelintirnya seolah Rania tidak pernah berterima kasih. Ia bersumpah bahwa Rania telah memakinya dengan kata-kata kasar, mendorongnya saat ia mencoba mengambil Dimas. Ibu ini sudah tua, Bayu, rintihnya, memegang lengan putranya. Ibu membesarkan kamu sendirian. Begini balasan yang ibu dapat? Kamu lebih percaya perempuan itu daripada ibumu sendiri. Bayu, yang dibesarkan dalam kultus pengabdian pada ibu, hancur. Keraguan kecilnya tentang Rania terhapus oleh air mata ibunya yang dramatis. Wajah ibunya yang menderita membangkitkan amarahnya. Kemarahan itu tidak tertuju pada ibunya yang telah berbohong, tapi pada Rania, yang dituduh sebagai penyebab penderitaan ibunya. Di hari kedua sore itu, Rania tidak tahan lagi. Dimas harus mendapatkan tempat yang lebih baik. Dengan sisa uang terakhir, ia menyewa sebuah kamar kontrakan petak yang sangat kecil, di gang sempit yang becek. Ruangan itu pengap, berbau jamur, dengan satu lampu bohlam kuning yang redup. Tapi setidaknya, tempat itu memiliki pintu dan kasur busa tipis di lantai. Setelah menidurkan Dimas yang sedikit lebih tenang setelah minum obat lagi, Rania duduk di sudut ruangan. Ia memberanikan diri. Tangannya yang dingin meraih ponsel. Saat dinyalakan, layar itu bergetar hebat. Puluhan panggilan tak terjawab dari Bayu. Hatinya sempat berdesir. Sepercik harapan muncul. Mungkinkah Bayu mencarinya? Lalu, pesan-pesan singkat mulai masuk beruntun. Harapan itu langsung mati. Pesan-pesan itu bukan pertanyaan khawatir. Isinya adalah amarah. Rentetan tuduhan yang dingin. Kamu di mana? Ibu pingsan. Beraninya kamu melawan ibu. Pulang sekarang dan minta maaf. Rania membaca setiap kata itu dengan mata kosong. Tidak ada satupun pesan yang bertanya, Dimas bagaimana? Lalu, sebuah pesan terakhir masuk. Dari Bayu. Kalimatnya panjang, berisi semua racun yang baru saja ditelan pria itu dari ibunya. Menuduh Rania sebagai istri yang tidak tahu diuntung, menantu yang tidak berbakti, dan ibu yang tega memanfaatkan anaknya sendiri. Pesan itu ditutup dengan sebuah kalimat yang mengakhiri segalanya. Sebuah kalimat yang menegaskan bahwa Rania tidak lagi diterima. Rania menatap layar itu lama. Ia tidak menangis. Rasa sakitnya terlalu dalam untuk air mata. Ia sudah diam selama ini, menelan semua perlakuan tidak adil demi keutuhan rumah tangga. Dan kini, ia memilih untuk terus diam. Bukan diam karena kalah, tapi diam karena ia sadar. Tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Ia sedang berbicara dengan orang yang telinganya sudah tertutup rapat oleh hasutan. Rania mematikan kembali ponselnya. Kali ini, untuk selamanya. Ia berbaring di samping Dimas, memeluk putranya di ruangan pengap itu. Perjuangannya baru saja dimulai. Dan ia akan menghadapinya sendirian. Hari-hari berganti menjadi minggu-minggu yang panjang dan buram. Kamar kontrakan yang sempit dan pengap itu menjadi satu-satunya dunia bagi Rania dan Dimas. Demam putranya turun naik.
Sisa uang dari malam pengusiran itu habis dengan cepat untuk membeli obat generik di apotek dan bubur instan. Rania berjuang dalam diam. Saat Dimas tertidur, Rania akan keluar, menawarkan jasa mencuci dan menyetrika ke rumah-rumah di sekitar gang. Tangannya yang dulu terawat kini melepuh, terkelupas, dan kapalan karena deterjen keras dan panasnya setrika arang. Upahnya tidak seberapa, seringkali hanya cukup untuk membeli beras dan beberapa butir telur. Rania makan sekali sehari. Terkadang hanya nasi dengan garam, memastikan Dimas mendapatkan bagian bubur atau susu yang layak. Berat badannya turun drastis, menyisakan tulang pipi yang menonjol dan mata yang cekung, terlalu besar untuk wajahnya yang tirus. Suatu siang yang terik, Rania baru saja kembali, membawa sebungkus kecil nasi dan tempe orek. Seorang petugas berseragam dari kelurahan mencarinya, memegang sebuah amplop coklat besar. Jantung Rania berdebar tidak karuan. Tangannya gemetar saat menerima dan menandatangani bukti terima. Setelah petugas itu pergi, Rania duduk di lantai semen yang dingin, punggungnya bersandar ke dinding yang lembab. Dimas tertidur di kasur busa tipis. Rania membuka amplop itu perlahan. Isinya beberapa lembar kertas ketikan. Matanya langsung tertuju pada kop surat di bagian atas, Pengadilan Agama. Di bawahnya, terbaca jelas namanya sebagai pihak tergugat, dan nama Bayu sebagai pihak penggugat. Gugatan cerai. Air mata tidak keluar. Rasanya sudah terlalu kering di dalam. Rania tidak terkejut. Namun rasa sakitnya tetap menusuk dengan cara yang baru. Ternyata, suaminya tidak hanya diam. Suaminya bertindak. Bertindak untuk menghapusnya secara resmi. Dalam lembaran itu, Rania membaca alasan-alasan gugatan. Kata-kata seperti nusyus, tidak taat pada suami, dan meninggalkan rumah tertulis di sana. Sebuah pembalikan fakta yang begitu keji. Dirinya yang diusir, kini dituduh pergi. Dirinya yang diam membisu menahan sakit, dituduh tidak taat. Rania meremas kertas itu, tapi kemudian meluruskannya kembali dengan hati-hati. Ini adalah kenyataan. Ini adalah surat yang harus dihadapi. Hari persidangan tiba. Rania menitipkan Dimas pada tetangga sebelah kontrakannya, seorang ibu baik hati yang kadang memberinya sisa lauk. Rania berjanji akan membayarnya dengan jasa mencuci seminggu penuh. Rania berangkat ke Pengadilan Agama seorang diri, menumpang angkutan kota. Dirinya mengenakan satu-satunya batik yang paling layak, yang warnanya sudah sedikit pudar. Gedung pengadilan terasa asing dan mengintimidasi. Panas, pengap, dan penuh dengan wajah-wajah putus asa lainnya. Puluhan orang duduk di kursi tunggu kayu yang panjang, mengipasi diri dengan map atau buku. Kipas angin besar di langit-langit berputar lambat, seolah lelah mengaduk udara yang berat. Namanya dipanggil. Rania masuk ke ruang sidang. Ruangan itu dingin oleh pendingin udara, kontras dengan panas di luar. Dan di sana, di seberang ruangan, Rania melihat mereka. Bayu duduk menunduk. Di sampingnya, Ibu Santi duduk tegak. Wanita tua itu mengenakan kerudung dan gamis terbaiknya. Wajahnya menunjukkan ekspresi tenang, seolah sedang menghadiri pengajian, bukan menghancurkan rumah tangga putranya. Di samping mereka duduk seorang pria muda berjas, seorang pengacara. Rania duduk sendirian di kursi tergugat. Hakim memulai persidangan. Suaranya datar dan impersonal. Pengacara Bayu yang berbicara, membacakan gugatan, mengulang tuduhan-tuduhan yang sudah Rania baca. Rania hanya diam. Ketika hakim bertanya padanya, apakah benar dirinya telah membantah suami dan meninggalkan rumah? Rania menatap lurus ke depan. Dirinya ingin berteriak. Ingin menceritakan malam yang dingin itu, tentang Dimas yang membiru di teras, tentang telunjuk yang teracung ke gerbang. Tapi lidahnya keluh. Apa gunanya? Di hadapan pengacara yang licin, dan suaminya yang memilih menjadi boneka ibunya, kesaksiannya hanya akan menjadi angin lalu. Melawan membutuhkan tenaga. Melawan membutuhkan bukti. Rania tidak punya keduanya. Jadi, Rania hanya menggeleng pelan. Sebuah gelengan yang bisa diartikan apa saja. Hakim beralih ke masalah hak asuh anak. Pengacara Bayu langsung berdiri. Dengan suara yang jelas, pria itu menyatakan bahwa pihak penggugat tidak menuntut hak asuh anak. Anak itu diserahkan sepenuhnya kepada ibunya. Di kursi penggugat, Ibu Santi terlihat menyikut pelan lengan Bayu, sebuah gestur puas. Hati Rania hancur berkeping-keping. Ini adalah pukulan terakhir yang paling mematikan. Mereka tidak hanya membuangnya. Mereka juga membuang Dimas. Anak itu, darah daging Bayu sendiri,
dianggap sebagai beban yang dengan senang hati mereka lepaskan. Bayu tidak pernah sekalipun mengangkat wajahnya. Pria itu tidak berani menatap mata Rania. Pria itu tidak berani melihat konsekuensi dari kepengecutannya. Palu itu diketuk 3 kali. Suaranya terdengar kering dan final di ruangan yang dingin itu. Mereka resmi bercerai. Rania harus menandatangani beberapa berkas. Tangannya bergerak seperti robot. Selesai. Dirinya berjalan keluar dari ruangan itu. Kaki-kakinya terasa seperti jeli. Nyaris tidak bisa menopang tubuhnya. Dirinya berjalan melewati Bayu dan Ibu Santi yang sedang bersalaman dengan pengacara mereka. Tidak ada yang menoleh padanya. Rania keluar dari gedung pengadilan. Matahari siang itu terasa membakar ubun-ubunnya. Surat putusan cerai di tangannya terasa berat seperti sebongkah batu nisan. Langkahnya tanpa tujuan. Dirinya berjalan, terus berjalan, tidak tahu kemana. Hingga akhirnya Rania menemukan dirinya duduk di sebuah bangku taman kota yang berdebu, di bawah pohon yang rindang. Lalu lalang kendaraan dan orang-orang terasa seperti film bisu. Semuanya bergerak, sementara dirinya membeku. Kosong. Inilah akhirnya. Dirinya gagal. Gagal sebagai istri. Gagal sebagai menantu. Dirinya kini janda tanpa apa-apa. Dengan seorang anak yang juga tidak diinginkan oleh ayahnya sendiri. Untuk sesaat, Rania merasakan keputusasaan yang paling kelam. Sebuah keinginan untuk menyerah. Untuk apa melanjutkan semua ini? Untuk apa berjuang jika dunia begitu tidak adil? Rania menunduk dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya di kedua telapak tangannya yang kapalan. Dirinya merasa menjadi manusia paling malang, paling sendirian di alam semesta. Rania tidak duduk lama di bangku taman itu. Keputusasaan yang kelam tadi perlahan surut, tergantikan oleh satu bayangan wajah mungil yang menunggunya di kontrakan. Dimas. Rania bangkit. Langkahnya masih berat, namun kini memiliki tujuan. Dirinya mungkin telah dihancurkan, tapi putranya tidak boleh merasakan kehancuran itu. Dirinya harus hidup untuk Dimas. Surat putusan cerai itu dilipatnya rapi, dimasukkan ke dalam tas usangnya. Benda itu bukan lagi simbol kekalahan. Benda itu adalah surat pembebasan, meski dengan cara yang paling menyakitkan. Perjalanannya pulang ke kontrakan terasa seperti perjalanan pertama memulai hidup baru. Hidup yang hanya terdiri dari mereka berdua. Bulan-bulan berikutnya adalah ujian ketahanan yang sesungguhnya. Hidup berubah menjadi rutinitas bertahan dari hari ke hari. Rania mengambil pekerjaan apa saja. Menjadi buruh cuci panggilan adalah yang utama. Subuh, Rania sudah bangun, merebus air, memandikan Dimas, lalu menitipkannya pada tetangga sebelah yang baik hati, dengan bayaran beberapa lembar ribuan atau janji menyetrika pakaian keluarga itu. Lalu Rania akan berjalan kaki dari satu kompleks ke kompleks lain, mengambil tumpukan pakaian kotor. Tangannya, yang dulu hanya akrab dengan bumbu dapur, kini terbiasa dengan deterjen bubuk yang kasar dan panasnya air mendidih. Kulitnya menebal, telapak tangannya mengeras, dan kuku-kukunya seringkali patah. Upah dari mencuci hanya cukup untuk menyambung napas. Seringkali, Rania hanya makan sekali sehari, menahan lapar dengan minum air putih, demi memastikan Dimas bisa minum susu kotak dan makan bubur yang layak. Malam hari, di kamar petak yang pengap, Rania akan menyetrika tumpukan pakaian di bawah cahaya lampu 5 watt. Panas dari setrika arang bercampur dengan keringatnya. Di sudut ruangan, Dimas tidur di atas kasur busa tipis, terkadang mengigau memanggil ayahnya. Hati Rania perih mendengarnya. Dirinya hanya bisa mengusap dahi putranya, berbisik bahwa semua akan baik-baik saja, meski dirinya sendiri tidak yakin. Rania mencoba mencari pekerjaan yang lebih baik. Bermodal ijazah SMA dan penampilan seadanya, Rania memberanikan diri melamar sebagai penjaga toko atau admin di ruko-ruko kecil. Namun penolakan selalu datang. Tatapan mata para pemilik usaha itu akan menyapu Rania dari atas ke bawah. Melihat pakaiannya yang sedikit pudar, melihat tangannya yang kapalan, lalu membaca formulir lamarannya yang mencantumkan status, cerai hidup, dan memiliki 1 anak. Alasan penolakannya selalu halus. Nanti kami kabari. Atau, posisinya sudah terisi. Rania tahu arti tatapan itu. Seorang janda dengan anak kecil dianggap sebagai masalah, sebagai pekerja yang tidak akan fokus. Rania berhenti mencoba. Dirinya menerima takdirnya sebagai buruh cuci. Suatu sore yang mendung, setelah berbulan-bulan hidup dalam pola itu, Rania baru saja selesai mengantarkan bungkusan besar berisi pakaian yang sudah rapi dan wangi ke sebuah komplek perkantoran mewah. Langit yang sejak siang berwarna kelabu pekat,
tiba-tiba menumpahkan seluruh isinya. Hujan turun dengan derasnya, seperti dicurahkan dari langit. Rania berlari, mencoba melindungi sisa upah di sakunya agar tidak basah. Satu-satunya tempat berteduh di dekat situ adalah teras sebuah kedai kopi modern, terbuat dari kaca dan kayu yang mengilap. Rania menepi di sudut teras paling luar, di bawah kanopi, memeluk erat tas usangnya. Dirinya merasa kecil dan salah tempat. Di dalam sana, orang-orang duduk dengan nyaman di ruangan berpendingin udara, menyesap kopi mahal, berbincang sambil menatap laptop mereka. Rania hanya menunduk, malu dengan sandal jepitnya yang basah dan bajunya yang lembab. Dirinya hanya ingin hujan reda. Tiba-tiba, pintu kaca kedai itu bergeser terbuka. Hawa dingin ber-AC menyembur keluar. Seorang pria berpenampilan rapi, kemeja biru langit yang pas di badan dan celana bahan, melangkah keluar, memegang 2 cangkir kopi kertas. Pria itu sepertinya hendak merokok, tapi langkahnya terhenti saat melihat Rania yang meringkuk di sudut. Mata mereka bertemu. Hanya sedetik. Wajah pria itu menunjukkan keterkejutan, lalu keraguan, lalu seperti ada lampu yang menyala di benaknya. Seulas senyum tipis yang hangat tersungging di bibirnya. Rania terpaku. Dirinya mengenali mata itu. Arya, teman sekelasnya waktu SMA dulu. Pria pendiam, pintar, dan baik hati yang duduk 2 baris di depannya. Pria yang citranya begitu jauh dari kehidupannya yang sekarang. Rasa malu seketika membakar wajah Rania. Dirinya ingin lari, tapi kakinya seperti terpaku. Arya mendekat. Langkahnya tenang. Pria itu tidak menunjukkan tatapan iba atau merendahkan yang biasa Rania terima. Matanya hanya menunjukkan keterkejutan yang tulus. Arya tidak bertanya, "Kamu sedang apa di sini?" Pria itu hanya menyodorkan 1 dari 2 cangkir kopi yang dipegangnya. "Masih hangat," katanya. Rania bisa membaca gerak bibirnya. Sebuah gestur sederhana. Rania menerimanya dengan kedua tangannya yang gemetar. Kehangatan cangkir kertas itu menjalar ke telapak tangannya yang kapalan, terasa begitu nyaman. Arya mengajaknya duduk di kursi rotan di teras luar yang kering. Pria itu tidak bertanya detail. Dirinya tidak menginvasi privasi Rania dengan pertanyaan-pertanyaan menusuk. Arya hanya bercerita ringan tentang dirinya sendiri, bahwa dirinya kini punya usaha rintisan di bidang teknologi, di salah satu gedung di komplek itu. Pandangannya sesekali tertuju pada tangan Rania yang memegang cangkir, tangan yang jelas milik seorang pekerja keras. Rania hanya mengangguk, menjawab seperlunya, mengatakan dirinya sedang berjuang sendiri bersama putranya. Sebelum hujan benar-benar reda, Arya harus kembali bekerja. Sebelum masuk, pria itu merogoh saku celananya. Sebuah kartu nama disodorkan pada Rania. Kertas kecil yang tebal dan berkualitas baik. Nama, Arya Wijaya, tertera di sana, dengan jabatan Direktur Utama. Rania ragu menerimanya. Arya menunjuk logo perusahaan di kartu itu, lalu menunjuk ke gedung tinggi di seberang mereka. Lalu, jarinya menunjuk sebuah alamat email di bawah namanya. Mata Arya menatap Rania lurus. Sebuah tatapan penuh hormat. Pria itu berkata, lagi-lagi Rania membaca gerak bibirnya, bahwa perusahaannya sedang mencari staf administrasi keuangan. Seseorang yang teliti, dan yang paling penting, jujur. Arya bilang, dirinya teringat Rania adalah bendahara kelas yang paling jujur yang pernah dikenal. Arya tersenyum sekali lagi, lalu masuk kembali ke dalam kedai. Rania ditinggal sendirian di teras. Hujan mulai mereda. Dirinya menatap cangkir kopi di tangannya yang sudah setengah kosong, lalu menatap kartu nama kecil yang kaku di tangannya yang lain. Secercah cahaya, sangat kecil, tapi cukup terang, mulai menyala di dalam hatinya yang sudah lama gelap dan beku. Kartu nama itu tergenggam di tangan Rania sepanjang perjalanan pulang. Kertas kecil itu terasa berat, membawa beban antara harapan dan ketakutan. Harapan akan kehidupan yang lebih baik, dan ketakutan akan kegagalan. Dirinya memandangi tangannya yang kapalan, lalu memandang Dimas yang tertidur pulas di pangkuannya di dalam angkutan kota yang sesak. Putranya adalah alasan. Malam itu, Rania tidak bisa tidur. Dirinya membersihkan satu-satunya kemeja batik pudar miliknya, menyetrikanya berulang kali hingga licin sempurna. Dirinya meminjam sepatu hitam milik tetangga kontrakannya. Dirinya harus terlihat pantas. Keesokan paginya, dengan jantung berdebar kencang, Rania melangkah masuk ke lobi gedung perkantoran yang dingin dan mengilap. Kantor Arya berada di lantai belasan, dengan dinding kaca yang memperlihatkan pemandangan kota. Suasananya begitu berbeda dari dunia yang Rania huni selama ini.
Arya menyambutnya di ruangannya. Pria itu profesional, tidak mengungkit pertemuan mereka di kedai kopi. Dirinya hanya menjelaskan deskripsi pekerjaan, staf administrasi keuangan, bertugas mencocokkan data dan mengarsip tagihan. Dirinya memberikan Rania tes sederhana di komputer. Jari-jari Rania terasa kaku di atas papan ketik setelah sekian lama absen. Dirinya butuh waktu lebih lama dari yang seharusnya, tapi dirinya memastikan setiap angka yang dimasukkan benar. Dirinya 3 kali memeriksa ulang. Arya mengamatinya dalam diam, bukan mengawasi, tapi menilai. Di akhir tes, Arya hanya mengangguk singkat. Rania diterima. Mulai bekerja minggu depan. Kehidupan Rania berubah total. Pagi hari bukan lagi dihabiskan dengan tumpukan cucian kotor, melainkan menyiapkan Dimas untuk dititipkan di tempat penitipan anak yang sederhana namun bersih, tak jauh dari kantornya. Lalu Rania akan berlari mengejar bus kota. Di kantor, Rania adalah pembelajar yang tekun. Dirinya merasa canggung di antara rekan kerja lain yang lebih muda dan lebih modis. Dirinya sadar betul tangannya yang kasar sangat kontras dengan kuku-kuku terawat di sekitarnya. Rania menutupi rasa mindernya dengan bekerja lebih keras. Dirinya datang paling pagi, pulang paling akhir. Dirinya merapikan arsip yang berantakan, menyusun sistem pengarsipan baru yang lebih efisien. 1 bulan berlalu. Rania mulai terbiasa dengan ritme kerjanya. Dirinya memegang buku besar keuangan. Matanya yang teliti, yang terbiasa mencari noda kecil di pakaian, kini terbiasa mencari kejanggalan dalam angka. Rania menemukan sesuatu. Sebuah pola pembayaran rutin ke vendor perlengkapan kantor yang jumlahnya tampak tidak wajar. Tagihannya selalu terlihat sedikit lebih mahal dari harga pasar. Rania menghabiskan waktu istirahat siangnya selama 3 hari untuk mengecek ulang arsip tagihan lama, membandingkannya dengan harga di internet. Dirinya mengumpulkan data itu dalam sebuah map tipis. Rania ragu. Dirinya teringat bagaimana Ibu Santi selalu memutarbalikkan fakta, membuatnya terlihat bodoh atau jahat. Dirinya takut dianggap lancang, takut dituduh memfitnah. Dirinya hampir mengurungkan niat. Tapi Rania menatap logo perusahaan di map itu. Ini adalah perusahaan Arya. Pria yang memberinya kepercayaan saat dirinya tidak punya apa-apa. Kejujuran adalah satu-satunya hal berharga yang dimilikinya. Dengan tangan sedikit gemetar, Rania mengetuk pintu ruangan Arya. Dirinya meletakkan map itu di meja. Dengan suara pelan namun jelas, Rania menjelaskan temuannya. Bukan sebagai tuduhan, tapi sebagai pertanyaan. Arya mendengarkan dengan saksama. Wajahnya serius. Pria itu memeriksa data yang Rania siapkan. Setelah hening beberapa saat, Arya mendongak. Matanya tidak marah. Matanya memancarkan kekaguman. Arya berterima kasih. Ternyata, staf keuangan sebelumnya yang merekomendasikan vendor itu. Arya segera meminta audit internal. Terbuktilah, ada permainan harga. Kejujuran Rania telah menyelamatkan perusahaan dari kebocoran kecil namun rutin. Kepercayaan Arya pada Rania tumbuh berlipat ganda. Hubungan mereka bergeser perlahan. Arya bukan lagi sekadar atasan. Pria itu sering mengajaknya makan siang di kantin, membicarakan banyak hal di luar pekerjaan. Pria itu bertanya tentang Dimas. Suatu sore, hujan turun deras saat jam pulang kantor, persis seperti hari pertama mereka bertemu. Tempat penitipan anak akan segera tutup. Rania berdiri di lobi dengan gelisah. Arya keluar dari lift, melihatnya, dan tanpa banyak bicara, menawarkan tumpangan. Itu pertama kalinya Arya bertemu Dimas. Rania tegang. Takut putranya akan rewel. Tapi Arya berjongkok, menyamakan tingginya dengan Dimas. Pria itu tidak langsung merangkul, hanya tersenyum dan mengulurkan tangan, memperkenalkan diri. Dimas, yang biasanya pemalu, menatap Arya lama, lalu perlahan menyambut uluran tangan itu. Momen itu menjadi awal dari banyak momen lainnya. Arya mulai sering mengajak mereka makan malam di warung soto sederhana sepulang kerja. Kadang di akhir pekan, pria itu datang ke kontrakan mereka, membawakan mainan edukatif untuk Dimas. Arya sabar mengajari Dimas menggambar. Rania mengamati dari pintu dapur. Hatinya menghangat melihat putranya tertawa lepas. Sesuatu yang sudah lama tidak didengarnya. Arya tidak pernah merayunya. Pria itu tidak pernah mengungkit masa lalunya. Pria itu hanya hadir, konsisten, dan baik hati. Kebaikan hatinya terasa seperti air sejuk yang menyirami tanah kering di hati Rania. Suatu sore di sebuah taman, saat Dimas asyik mengejar kupu-kupu, Arya duduk di samping Rania di bangku kayu. Pria itu menoleh padanya.
Pria itu berkata, dirinya sudah lama hidup sendiri dengan ibunya. Dirinya melihat bagaimana Rania bekerja, bagaimana Rania menyayangi putranya. Lalu, dengan suara tenang yang sama, Arya berkata bahwa dirinya ingin membangun rumah tangga. Sebuah rumah yang hangat, yang saling menghargai. Pria itu tidak bertanya apakah Rania mau menikah dengannya. Pria itu bertanya, apakah Rania dan Dimas bersedia untuk membangun rumah itu bersamanya. Rania menangis tanpa suara. Bukan tangis kesakitan seperti di ruang sidang. Itu adalah tangis kelegaan. Pernikahan mereka berlangsung sederhana. Hanya dihadiri keluarga dekat. Rania sangat gugup saat akan bertemu Ibu Arya. Trauma pada sosok mertua masih membekas terlalu dalam. Namun, Ibu Widya adalah kebalikan dari Ibu Santi. Wanita paruh baya itu lembut. Seorang pensiunan guru dengan tatapan teduh. Saat Rania mencium tangannya, Ibu Widya justru menarik Rania ke dalam pelukan hangat. Beliau mengusap punggung Rania, lalu beralih ke Dimas. Beliau langsung berjongkok, memeluk Dimas, dan berkata bahwa dirinya sangat bahagia akhirnya punya cucu laki-laki yang tampan. Rania akhirnya merasakan bagaimana rasanya diterima. Bagaimana rasanya memiliki ibu mertua yang tulus menyayanginya dan menyayangi putranya. Mereka pindah ke rumah baru. Sebuah rumah dengan halaman rumput dan jendela-jendela besar. Hidup Rania yang dulu kelam, kini dipenuhi cahaya matahari pagi dan tawa Dimas yang semakin ceria. Waktu berjalan, menyembuhkan luka dengan caranya sendiri yang lambat namun pasti. 4 tahun telah berlalu sejak pernikahan Rania dan Arya. Rumah mereka, yang dibeli dengan jerih payah bersama, tidak pernah sepi dari tawa. Dimas kini sudah duduk di kelas 2 sekolah dasar. Sosoknya tumbuh tinggi, ceria, dan sangat dekat dengan Arya, pria yang dipanggilnya ayah, dengan nada bangga yang tak tersembunyi. Arya menepati janjinya. Pria itu membangun sebuah rumah tangga yang didasari rasa hormat. Setiap keputusan selalu dibicarakan berdua. Tidak ada dominasi, tidak ada suara yang lebih tinggi dari yang lain. Hanya ada kemitraan yang setara. Rania sendiri telah mekar. Dari staf administrasi yang gugup dengan tangan kapalan, dirinya kini telah menjadi manajer keuangan di perusahaan Arya. Kepercayaan yang diberikan suaminya dibalas dengan integritas dan ketelitian yang luar biasa. Tangannya tidak lagi kasar karena deterjen. Namun dirinya tidak pernah melupakan sensasi perihnya air sabun di kulit yang melepuh. Kenangan itu menjadi pengingatnya untuk tetap rendah hati. Ibu Widya, ibu mertuanya, adalah berkah lain dalam hidupnya. Wanita lembut itu sering menghabiskan akhir pekan di rumah mereka, memanjakan Dimas dengan kue-kue buatannya dan memanjakan Rania dengan obrolan hangat seorang ibu. Rania akhirnya mengerti, beginilah seharusnya rasanya memiliki keluarga utuh. Dirinya dicintai, dihargai, dan dilindungi. Suatu Sabtu sore yang cerah, mereka menjalani ritual bulanan keluarga, berbelanja kebutuhan pokok. Mereka berada di sebuah minimarket besar yang ramai di dekat kompleks perumahan. Suasananya riuh rendah oleh suara pengumuman kasir dan roda troli yang berdecit. Arya mendorong troli belanja yang sudah setengah penuh. Dimas berlari kecil di depan, berhenti di rak sereal, menoleh ke belakang untuk meminta persetujuan ayahnya sebelum memasukkan sekotak sereal coklat favoritnya. Arya tertawa dan mengangguk. Rania tersenyum melihat interaksi mereka. Dirinya sedang fokus di lorong pendingin, membandingkan 2 merek yogurt. Tangannya terulur untuk mengambil botol yogurt rasa stroberi kesukaan Dimas. Saat itulah, dari sudut matanya, Rania menangkap sebuah gerakan yang familiar di ujung lorong, di dekat rak mie instan dan minyak goreng murah. Gerakan tangan yang khas, sedikit angkuh, yang pernah menghantuinya. Rania membeku. Tangannya yang terulur menggantung di udara. Yogurt botolan itu terasa mendadak sangat dingin, sedingin ubin teras di malam itu. Dirinya menoleh perlahan. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Di sana, hanya berjarak beberapa meter, berdiri 2 sosok dari masa lalu yang sudah berusaha dikuburnya dalam-dalam. Bayu dan Ibu Santi. Kenyataan menampar Rania dengan keras. Penampilan mereka, itu adalah hal pertama yang menusuk kesadarannya. Sungguh berbeda. Jauh dari citra rapi dan terhormat yang Rania ingat. Bayu, yang dulu selalu tegap dengan kemeja licin, kini terlihat kuyu. Pria itu jauh lebih kurus. Kemeja kotak-kotak yang dikenakannya tampak kusam dan kebesaran di bahunya yang merosot. Rambutnya sedikit panjang dan acak-acakan, dan ada lingkaran hitam yang jelas di bawah matanya. Wajahnya yang dulu angkuh kini terlihat lelah dan kalah. Di sebelahnya, Ibu Santi.
Wanita yang dulu selalu tampil sempurna dengan sanggul rapi dan kebaya bersih itu kini terlihat 10 tahun lebih tua. Rambutnya yang memutih terikat asal-asalan ke belakang. Dirinya mengenakan daster batik pudar yang warnanya sudah tidak jelas. Sorot matanya yang dulu setajam elang, yang selalu mengawasi dan mengkritik, kini hilang. Berganti dengan tatapan gelisah, nyaris putus asa. Mereka tidak sedang berbelanja. Mereka tampak sedang berdebat pelan di depan rak mie instan. Tangan Ibu Santi memegang satu bungkus mie, sementara Bayu menggelengkan kepala, menunjuk ke dompet tipis di tangannya. Dunia Rania seakan menyempit, hanya fokus pada dua sosok itu. Suara riuh minimarket lenyap, hanya ada dengung pelan di telinganya. Lalu, Ibu Santi mendongak, mungkin merasakan ada yang mengawasi. Mata mereka bertemu. Mata Rania yang tenang dan terawat, bertemu dengan mata Ibu Santi yang terbelalak kaget. Bola mata wanita tua itu bergerak cepat. Dari wajah Rania, turun ke pakaiannya yang rapi, lalu ke jam tangan sederhana namun elegan di pergelangan tangannya. Lalu mata itu beralih, melihat troli belanja yang penuh di samping Rania. Mata itu kemudian menangkap sosok Arya yang tinggi dan tampak mapan, yang sedang tertawa dengan Dimas di lorong seberang. Kilat di mata Ibu Santi berubah cepat. Dari kaget, menjadi iri yang pekat, lalu berganti menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang Rania kenali sebagai kelicikan. Sebuah ide baru saja terbentuk di kepalanya. Ibu Santi langsung menyikut Bayu dengan keras. Dagunya menunjuk ke arah Rania. Bayu menoleh. Tubuhnya membeku seketika. Bungkus mie instan yang dipegangnya terlepas dari tangannya. Jatuh ke lantai dengan suara, buk, yang pelan. Pria itu menatap Rania seakan melihat hantu. Wajahnya pucat pasi. Ada rasa malu, kaget, dan ketakutan yang bercampur aduk di sana. Rania masih terpaku di tempatnya. Kakinya seakan terpaku di lantai keramik yang dingin. Dirinya ingin berbalik, berlari, menarik Arya dan Dimas menjauh dari pemandangan ini. Tetapi tubuhnya menolak bergerak. Sebelum Rania bisa melakukan apapun, Ibu Santi sudah bertindak. Wanita itu tidak lagi terlihat seperti wanita tua yang kalah. Dirinya menarik lengan Bayu dengan kasar, memaksanya untuk ikut. Meninggalkan mie instan yang tergeletak di lantai, Ibu Santi mulai melangkah mantap ke arah Rania. Bayu terseret di belakangnya, kepalanya menunduk dalam, tidak berani mengangkat wajah. Mereka berjalan lurus, membelah keramaian lorong, langsung menuju Rania yang berdiri sendirian di depan rak pendingin. Masa lalunya sedang berjalan menghampirinya. Arya, yang sedang bercanda dengan Dimas di lorong seberang, merasakan perubahan atmosfer. Tawa putranya bergema sendirian. Dirinya menoleh, merasakan istrinya yang tiba-tiba diam. Arya melihat Rania berdiri kaku, pucat seperti kapur, menatap dua orang asing berpenampilan lusuh. Naluri protektifnya langsung menyala. Dirinya menggandeng tangan Dimas, menenangkannya dengan sebuah usapan lembut, lalu melangkah mendekati Rania. Di sisi lain, Dimas yang merasakan ketegangan ibunya, langsung berhenti tertawa. Anak kecil itu beringsut, memegang erat kaus ayahnya. Matanya yang besar menatap waspada pada dua orang yang mendekati ibunya. Bayu dan Ibu Santi kini berdiri hanya beberapa langkah di depan Rania. Ruang di antara mereka terasa berat dan sesak. Bayu tidak sanggup mengangkat wajahnya. Rasa malu yang luar biasa menekan bahunya hingga merosot. Pria itu menatap lantai keramik putih, seolah di sanalah tertulis semua dosanya. Tangannya yang kurus dan kapalan, tangan yang jelas sudah lama tidak bekerja kantoran, terangkat perlahan di depan dada. Jari-jarinya mengatup dalam gestur sembah. Sebuah permohonan maaf yang paling dalam, paling bisu. Tubuhnya sedikit gemetar. Ibu Santi, sebaliknya, mengambil alih panggung. Keputusasaan telah mengikis habis sisa harga dirinya. Wanita tua itu maju selangkah lagi, mengabaikan kehadiran Arya. Tangannya yang kurus dan gemetar terulur, mencoba meraih lengan Rania. Ujung jarinya nyaris menyentuh kain blus Rania yang rapi. Wajahnya, yang tadi dipenuhi kekagetan, kini berkerut dalam penderitaan yang teatrikal. Air mata sungguhan menggenang di pelupuk matanya yang kuyu, lalu tumpah, mengalir deras di pipinya yang kendur. Sebuah isak tangis tertahan lolos dari tenggorokannya. Mulutnya bergerak-gerak, membentuk kata-kata tanpa suara yang bisa Rania baca dengan jelas. Maaf, tolong. Tangan wanita tua itu mulai bergerak liar. Dirinya menunjuk ke arah Bayu yang masih menunduk lesu, menggelengkan kepala seolah mengatakan putranya sudah tidak ada harapan. Lalu tangannya menepuk-nepuk perutnya sendiri. Gestur universal untuk rasa lapar.
Matanya menatap Rania dengan permohonan yang begitu memilukan. Rania berdiri tak bergerak, mengamati sandiwara itu. Dirinya melihat air mata Ibu Santi. Dirinya melihat gestur memohon Bayu. Tetapi pemandangan di depannya memicu sesuatu yang lain. Sebuah kilas balik yang begitu jelas. Lebih nyata dari rak yogurt di sampingnya. Dirinya melihat Dimas, meringkuk di ubin teras yang sedingin es. Bibirnya membiru, tubuhnya menggigil hebat. Dirinya melihat jari telunjuk Ibu Santi yang teracung kaku, menunjuk ke arah gerbang. Dirinya mendengar suara, klik, gerbang yang menutup di belakang punggungnya. Dirinya teringat dinginnya lantai ruang sidang, dan pernyataan pengacara Bayu bahwa mereka tidak menginginkan hak asuh Dimas. Mereka tidak hanya membuangnya, mereka membuang anaknya. Ingatan itu seperti seember air es yang menyiram kesadarannya. Rasa iba yang mungkin sempat berdesir, langsung pada membeku. Melihat tangan Ibu Santi yang hampir menyentuh istrinya, Arya bertindak. Dirinya melangkah maju, memposisikan dirinya tepat di samping Rania. Tubuhnya menjadi perisai yang kokoh. Troli belanjaan menjadi pembatas. Arya tidak menatap Bayu atau Ibu Santi dengan marah. Tatapannya dingin dan tenang. Dirinya hanya berdiri di sana, sebuah kehadiran yang tak tergoyahkan. Tangan kirinya terulur ke belakang, mendarat dengan lembut di pinggang Rania. Sebuah sentuhan kecil yang mengirimkan sejuta pesan. Aku di sini. Kamu aman. Kamu yang putuskan. Sentuhan hangat Arya di pinggangnya adalah jangkar. Sentuhan itu menarik Rania kembali dari ingatan malam yang dingin ke lorong minimarket yang terang benderang. Dirinya merasakan kehadiran suaminya yang kokoh di sampingnya. Merasakan genggaman tangan Dimas yang ketakutan di kaki Arya. Ini adalah keluarganya. Ini adalah masa kininya. Wajah Rania yang tadi pucat dan tegang perlahan berubah, menjadi tenang. Sangat tenang. Tatapannya yang tadi dipenuhi masa lalu, kini menjadi jernih. Kosong. Dirinya menatap lurus ke mata Ibu Santi yang masih berlinang air mata. Dirinya melihat Bayu yang akhirnya memberanikan diri mengintip dari balik bahunya. Tidak ada kemarahan. Tidak ada kemenangan. Hanya kehampaan. Seolah dirinya sedang melihat dua orang yang benar-benar tidak dikenalinya. Rania menarik napas pelan. Dirinya tidak mundur. Dirinya tidak berkata apa-apa. Dengan gerakan yang lambat dan disengaja, Rania mengalihkan pandangannya dari mereka. Dirinya berbalik sedikit, kembali menghadap rak pendingin. Tangannya terulur, mengambil sebotol yogurt rasa stroberi kesukaan Dimas. Dirinya meletakkan botol itu ke dalam troli dengan pelan. Lalu, Rania menegakkan punggungnya. Dirinya menatap lurus ke depan, ke arah kasir di ujung lorong. Tangan Ibu Santi masih terulur di udara, membeku. Air matanya berhenti mengalir. Wajah memelasnya berganti dengan ekspresi tidak percaya. Bayu, melihat penolakan yang begitu telak dan sunyi itu, tersentak seolah baru saja ditampar. Rania meletakkan tangannya di pegangan troli, di samping tangan Arya. Bersama-sama, mereka mendorong troli itu ke depan. Berjalan melewati Bayu dan Ibu Santi yang mematung. Roda troli berdecit pelan di lantai. Satu-satunya suara di antara mereka. Rania berjalan lurus, dagunya terangkat. Dirinya tidak menoleh ke kiri atau ke kanan. Dirinya berjalan melewati lorong mie instan, melewati bungkus mie yang masih tergeletak di lantai, peninggalan dari dunia mereka yang hancur. Dirinya mendengar isak tangis Ibu Santi yang kini berubah menjadi geraman tertahan, tapi suara itu semakin menjauh, tenggelam oleh pengumuman promo di kasir. Langkahnya tidak goyah sedikit pun. Perjalanan pulang di mobil terasa sangat hening. Berbeda dari keheningan tegang yang dulu sering Rania rasakan di meja makan lamanya, keheningan kali ini terasa penuh, namun damai. Di kursi belakang, Dimas sudah tertidur pulas. Kelelahan setelah berbelanja, dan mungkin juga tegang oleh pertemuan yang tidak dimengertinya itu. Wajah mungilnya terlihat damai dalam tidurnya. Satu tangannya masih memeluk kotak sereal coklat seolah itu adalah harta karun. Di luar jendela, lampu-lampu kota berkelebat, menjadi coretan-coretan cahaya yang kabur di kaca yang sedikit berembun. Rania menatap lurus ke depan, tapi pandangannya tidak fokus. Jantungnya masih berdebar sedikit lebih cepat dari biasanya. Sisa-sisa adrenalin dari konfrontasi sunyi di minimarket tadi. Dirinya baru saja melakukan hal yang tak terbayangkan, berjalan lurus melewati dua orang yang telah menghancurkan hidupnya, seolah mereka tidak ada. Ada sisa getar di tangannya. Arya menyetir dengan konsentrasi penuh. Kedua tangannya memegang kemudi dengan mantap. Pria itu tidak melirik Rania.
Pria itu tidak mengajukan pertanyaan yang sudah pasti berputar di benaknya. Tidak ada desakan. Siapa mereka tadi? Atau, apa yang sebenarnya terjadi? Radio mobil menyiarkan alunan musik instrumental klasik yang lembut. Volumenya dikecilkan, hanya cukup untuk mengisi ruang kosong di antara mereka. Setelah beberapa kilometer dalam keheningan yang nyaman itu, Arya melepaskan tangan kanannya dari kemudi. Perlahan, tangannya terulur melintasi konsol tengah yang memisahkan mereka. Pria itu tidak meraih tangan Rania dengan paksa. Dirinya hanya meletakkan tangannya di sana, di atas tempat duduk. Telapaknya terbuka menghadap ke atas. Sebuah undangan bisu. Rania menoleh dari pandangannya yang kabur keluar jendela. Dirinya melihat tangan suaminya yang hangat dan kuat itu. Tangan yang selalu bekerja keras, namun selalu lembut padanya. Tangannya sendiri, yang tadi terasa sedingin es saat memegang botol yogurt, kini terangkat perlahan. Rania meletakkan telapak tangannya di atas telapak tangan Arya. Jari-jari Arya langsung menutup, menggenggamnya erat. Sebuah genggaman yang mantap, tidak posesif, namun menjanjikan perlindungan yang mutlak. Genggaman itu berkata lebih banyak dari 1000 kata. Genggaman itu adalah jawaban. Genggaman itu berkata, "Aku melihatmu. Aku bersamamu. Apapun keputusanmu tadi, aku mendukungmu tanpa syarat." Bahu Rania yang tegang seketika menurun. Napasnya yang tanpa sadar ditahannya sejak di minimarket, akhirnya terlepas dalam satu helaan panjang. Beban yang tak kasat mata terangkat dari dadanya. Dirinya tidak perlu menjelaskan. Dirinya tidak perlu membela keputusannya untuk berjalan pergi. Suaminya mempercayainya sepenuhnya. Rumah menyambut mereka dengan kehangatan yang familiar. Lampu teras yang menyala otomatis terasa ramah. Setelah Arya memarkir mobil, Rania membantu memindahkan Dimas yang setengah tertidur ke kamarnya. Dirinya menyelimuti putranya, mengecup keningnya, dan duduk sejenak di tepi ranjang, mengamati napas teratur anaknya. Ini adalah dunianya. Ini adalah kehidupannya yang nyata. Setelah selesai menyimpan barang belanjaan di dapur, Rania tidak menyalakan televisi. Dirinya merasa butuh udara segar. Dirinya berjalan ke balkon belakang, tempat favoritnya di rumah itu. Udara malam terasa sejuk. Dirinya duduk di kursi rotan yang nyaman, memeluk lututnya, menatap taman kecil mereka yang diterangi lampu temaram. Bayangan Ibu Santi yang memohon dan Bayu yang menunduk lesu kembali terlintas. Apakah dirinya jahat? Langkah kaki pelan terdengar di belakangnya. Arya datang, membawa 2 cangkir teh kamomil hangat yang aromanya menenangkan. Pria itu meletakkan 1 cangkir di meja kecil di samping Rania, lalu duduk di kursi di sebelahnya. Pria itu tidak langsung berbicara. Dirinya hanya duduk di sana, menemaninya dalam diam, menyeruput tehnya perlahan. Memberi Rania ruang untuk memproses semuanya. Kepercayaan yang diberikan Arya di mobil tadi, kebaikan hatinya yang konsisten, membuka sesuatu dalam diri Rania. Sebuah bendungan yang sudah lama ditahannya. Perlahan, dengan suara yang sedikit bergetar di awal, Rania mulai bercerita. Dirinya menceritakan semuanya. Bukan lagi versi singkat, dikhianati, yang dulu pernah disampaikannya pada Arya. Malam ini, di bawah langit yang aman, dirinya membuka luka itu lebar-lebar. Dirinya menceritakan detail malam pengusiran itu. Tentang Dimas yang membiru di ubin teras. Tentang jari telunjuk Ibu Santi yang teracung ke gerbang. Tentang Bayu yang mematung, memilih ibunya daripada anak istrinya. Dirinya menceritakan tentang pos ronda, tentang kamar kontrakan pengap, tentang demam Dimas yang nyaris merenggut kewarasannya. Dirinya menceritakan tentang ruang sidang yang dingin, dan bagaimana mereka dengan mudahnya melepaskan hak asuh Dimas seolah putranya adalah barang bekas. Arya mendengarkan. Pria itu tidak pernah memotong. Matanya tidak pernah lepas dari wajah Rania, memantulkan cahaya lampu taman. Wajahnya tidak menunjukkan amarah yang meledak-ledak, meski rahangnya tampak sedikit mengeras saat Rania menceritakan bagian Dimas di teras. Pria itu hanya mendengarkan, memberikan seluruh perhatiannya, menjadi saksi bisu atas semua rasa sakit yang selama ini Rania tanggung sendirian. Setelah Rania selesai, setelah semua kata-kata pahit dan racun masa lalu itu akhirnya terucap ke udara, keheningan kembali mengisi balkon. Tapi keheningan kali ini terasa berbeda. Terasa ringan. Rania merasa kosong, tapi dengan cara yang baik. Arya meletakkan cangkirnya di meja. Dirinya tidak berkata, "Jahat sekali mereka," atau "Kamu seharusnya membalas mereka." Pria itu hanya menggeser kursinya sedikit lebih dekat, lalu merengkuh Rania ke dalam pelukannya.
Dirinya menarik Rania untuk bersandar ke dadanya yang bidang. Memeluknya erat. Satu tangannya mengusap punggung Rania dengan gerakan memutar yang menenangkan. Rania memejamkan mata, membenamkan wajahnya di kemeja suaminya yang nyaman. Aroma sabun cuci yang bersih dan aroma khas Arya memenuhi indranya. Rasa aman yang total, yang dulu sangat dirindukannya, kini melingkupinya. Disinilah pemulihan itu terjadi. Di dalam pelukan itu, Rania akhirnya mengerti arti pengampunan yang sesungguhnya. Pengampunan bukan berarti dirinya harus memaafkan perbuatan mereka. Bukan berarti dirinya harus mengulurkan tangan pada Ibu Santi dan Bayu di minimarket tadi. Bukan berarti dirinya harus merasa bersalah karena telah berjalan melewati mereka. Pengampunan adalah melepaskan. Melepaskan kuasa masa lalu atas dirinya. Melepaskan amarah dan dendam yang tanpa sadar mungkin masih tersisa di sudut hatinya. Melepaskan ilusi bahwa dirinya berutang sesuatu pada mereka. Pertemuannya di minimarket tadi bukanlah ujian belas kasihan. Itu adalah validasi. Validasi bahwa dirinya telah memilih jalan yang benar. Dengan tidak bereaksi, dengan memilih keluarganya yang sekarang, dirinya telah memaafkan. Dirinya telah membebaskan dirinya sendiri. Air mata mengalir pelan dari mata Rania yang terpejam. Kali ini, air mata terakhir. Air mata pelepasan. Beberapa tahun telah berlalu, mengalir tenang seperti sungai di pagi hari. Musim berganti, membawa serta kedamaian yang mengakar kuat di dalam hati Rania. Sore itu, Rania kembali berada di teras, namun teras yang ini begitu berbeda. Teras ini luas, menghadap ke halaman rumput hijau yang terawat rapi, tempat bugenvil dan mawar mekar berdampingan. Udara dipenuhi aroma tanah basah setelah disiram dan wangi melati yang samar. Rania memegang secangkir teh hangat, uapnya menari-nari di udara senja. Dari tempatnya duduk, matanya mengawasi dua sosok yang paling berharga dalam hidupnya. Di halaman rumput itu, Dimas, kini seorang bocah lelaki berumur 9 tahun yang tangkas, sedang tertawa terbahak-bahak. Anak itu berusaha merebut bola dari kaki Arya. Keduanya bermain sepak bola dengan aturan mereka sendiri, penuh tawa dan seruan pura-pura. Dimas sudah jauh lebih tinggi, wajahnya memancarkan kepercayaan diri dan keceriaan yang murni. Tidak ada lagi jejak anak kecil yang menggigil ketakutan di sudut teras yang gelap. Arya, meski sengaja mengalah, bergerak lincah, membiarkan Dimas mengejarnya. Tawa renyah putranya adalah musik terindah yang mengisi rumah itu. Rania tersenyum. Bukan senyum tipis yang dipaksakan, bukan senyum letih. Ini adalah senyum utuh yang datang dari tempat terdalam di hatinya. Pintu geser di belakang Rania terbuka pelan. Ibu Widya melangkah keluar, membawa sepiring kecil kue lapis legit buatannya. Wanita parubaya itu kini tinggal bersama mereka, atas permintaan tulus Arya dan Rania. Kehadirannya melengkapi kehangatan rumah. Ibu Widya duduk di kursi rotan di samping Rania, meletakkan piring itu di meja. Tangannya yang lembut, yang selalu terasa hangat, terulur mengusap puncak kepala Rania. Sebuah belayan seorang ibu yang tidak pernah Rania rasakan dari mertua sebelumnya. Minum tehmu selagi hangat, Ran. Suaranya lembut, menenangkan. Rania bersandar di kursinya, menikmati momen itu. Dirinya menatap ibu mertuanya yang tersenyum teduh, lalu beralih menatap suami dan anaknya yang masih bercanda di halaman. Sebuah gelembung kebahagiaan yang sempurna. Dirinya teringat pada kejadian di minimarket beberapa tahun silam. Pertemuan itu terasa seperti adegan dari film lama yang pernah ditontonnya, begitu jauh dan buram. Setelah hari itu, Rania tidak pernah lagi melihat Bayu atau Ibu Santi. Dirinya tidak pernah mencari tahu. Dirinya tidak membuang energinya untuk bertanya-tanya tentang nasib mereka. Kehidupannya terlalu penuh, terlalu berharga untuk diisi dengan bayang-bayang masa lalu. Dirinya mendengar kabar angin, sekilas, dari tetangga lama yang kebetulan bertemu di pasar. Kabar tentang Bayu yang kehilangan pekerjaan tetapnya tidak lama setelah Rania pergi. Kabar tentang rumah mereka yang akhirnya harus dijual untuk menutupi hutang yang menumpuk. Kabar tentang hidup yang minus. Rania mendengarnya, namun hatinya tidak merasakan apa-apa. Tidak ada rasa puas atas pembalasan nasib. Tidak ada juga rasa kasihan. Hanya kehampaan. Mereka telah menabur angin, dan kini mereka menuai badai. Itu adalah hukum alam mereka sendiri, yang tidak ada lagi sangkut pautnya dengan kehidupannya. Pandangan Rania beralih pada gerbang rumah mereka. Gerbang kayu berwarna coklat tua itu berdiri kokoh. Sebuah ingatan melintas begitu saja. Ingatan akan jari telunjuk yang teracung kaku, menunjuk ke sebuah gerbang besi hitam yang dingin.
Gerbang yang tertutup rapat di belakang punggungnya, menguncinya di luar dalam kegelapan. Malam itu, gerbang adalah simbol pengusiran, simbol penolakan. Sekarang, Rania menatap gerbangnya sendiri. Di siang hari, gerbang itu hampir selalu terbuka, menyambut kurir paket, tukang sayur, atau teman-teman Dimas yang datang bermain. Menjelang malam, Arya yang akan menutup dan menguncinya. Gerbang ini bukan lagi simbol pengusiran. Gerbang ini adalah simbol perlindungan. Tembok ini adalah batas yang menjaga kehangatan di dalam dan menahan dingin di luar. Ini adalah rumah yang dibangunnya bersama Arya. Rumah di mana suaranya didengar. Rumah di mana kehadirannya dirayakan, bukan hanya ditoleransi. Di halaman, permainan selesai. Dimas berlari ke arahnya. Tubuhnya bermandi keringat. Bocah itu langsung memeluk pinggang Rania, menyandarkan kepalanya yang lepek di pangkuan ibunya. "Ibu, lihat, aku tadi cetak 2 gol," serunya bangga. Rania tertawa, mengusap rambut putranya dengan handuk kecil yang sudah disiapkannya. Arya menyusul, berdiri di belakang kursi Rania. Tangannya yang besar dan hangat mendarat di bahu Rania, meremasnya pelan. Sebuah sentuhan penuh cinta yang sudah menjadi bahasa mereka. Ibu Widya tersenyum, menyodorkan piring kue ke arah Dimas. Rania mendongak, menatap wajah suaminya yang tersenyum teduh padanya. Dirinya meraih tangan Arya di bahunya, menggenggamnya erat. Inilah rumahnya. Bukan bangunan dari batu bata dan semen, tapi lingkaran cinta yang melingkupinya. Cinta dari suami yang menghargainya, cinta dari putra yang memujanya, dan cinta dari ibu mertua yang tulus menyayanginya. Dirinya telah berjalan melewati kegelapan terpekat, dan menemukan cahaya yang jauh lebih terang dari yang pernah dibayangkannya. Pernah dibayangkannya. Pernah dibayangkannya. Pernah dibayangkannya. Pernah dibayangkannya.